Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami, berikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Mazmur pasal 75 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan adalah Hakim yang Adil. Mazmur pasal 75 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur membuka pasal ini dengan ucapan syukur. Pemazmur berkata, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Seringkali kita hidup di dunia yang terasa sangat tidak adil. Orang yang curang tampak berhasil, sementara mereka yang jujur justru tertindas. Namun pemazmur mengajarkan kita untuk mengawali segalanya bukan dengan sungut-sungut, melainkan dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan berbicara bahwa apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan jujur. Dua hal penting yang perlu kita pegang dari ayat ini. Yang pertama, adanya waktu Tuhan. Keadilan Tuhan mungkin terasa lambat bagi kita, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ada batas waktu yang sudah ditetapkan secara berdaulat. Yang kedua, keadilan Tuhan itu mutlak. Manusia bisa disuap, diintimidasi, atau terkecoh oleh penampilan luar. Namun Tuhan menghakimi dengan jujur dan mutlak karena Dia melihat sampai kedalaman hati. Ketika bumi goncang dan tiang-tiang kehidupan terasa rapuh, Dialah Allah yang tetap memegang kendali atas seluruh ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan memperingatkan orang-orang yang congkak agar tidak memegahkan diri atau merebut kekuasaan dengan cara yang salah. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya orang dan ditinggikannya yang lain. Banyak orang mencuri penghormatan dan kedudukan melalui intrik duniawi, promosi dari manusia, atau kesombongan pribadi. Namun Mazmur ini mengingatkan bahwa Allah adalah penentu sejati. Peninggian hakiki datangnya dari Tuhan. Cawan murka Allah telah tersedia bagi mereka yang tegar tengkuk dan menolak bertobat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia dan bersabar. Jika saat ini kita merasa diperlakukan tidak adil, mari serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu pahit atau tergiur untuk membalas kejahatan. Mari jaga hati kita dari kesombongan. Setiap pencapaian atau posisi atau kelebihan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Mari kita tetap rendah hati karena Dia sanggup meninggikan maupun merendahkan siapa saja. Percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Dunia mungkin penuh dengan kekacauan, tetapi tahta Allah tidak pernah tergeser. Dia memegang kendali atas sejarah manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Adil, terima kasih karena Engkau adalah hakim yang jujur, yang tidak pernah lalai. Ajar kami untuk selalu bersabar ketika kami mengalami ketidakadilan di dunia ini. Dan jauhkanlah hati kami dari kesombongan ketika Engkau memberkati kami. Kami percaya bahwa di dalam waktu-Mu yang sempurna, keadilan dan kebenaran-Mu akan dinyatakan. Peganglah tangan kami agar kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.